Perkenalkan, nama saya Nur Oliva. Saya akan memaparkan mengenai pengendalian risiko. Pengendalian adalah pengukuran atau koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dan risiko adalah kerugian atau ketidakpastian. Pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Selanjutnya, yaitu penanggulangan risiko. Karena risiko yang dihadapi tidak akan menunjukkan bagi yang terkena, maka risiko-risiko tersebut harus selalu diupayakan untuk diatasi atau ditanggulangi, sehingga ia tidak menderita kerugian atau kerugian yang diderita dapat diminimumkan. Selanjutnya yaitu beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian antara lain. Yang pertama yaitu mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Contohnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar apabila untuk mencegah bahaya kebakaran. Yang kedua, melakukan prevensi, yaitu mentolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut. Disediakan sejumlah dana untuk menanggulanginya. Yang ketiga yaitu melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging atau perdagangan berjangka untuk menanggulangi risiko kelangkaan. Yang keempat yaitu mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Azizah. Terima kasih kepada Nur Khalifa yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan penanggulangan risiko. Yang pertama dengan cara penanganan risiko. Dalam penanganan risiko terdapat 5 metode, yaitu yang pertama adalah menghindari risiko. Maksudnya di sini adalah menghindarkan harta atau orang atau kegiatan dari exposure. Dalam menghindari resiko ini, terdapat 5 karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bisa jadi tidak ada kemungkinan saat untuk menghindari resiko tersebut. Misalkan jika kita ingin menghindari semua resiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu diberhentikan. Selanjutnya, manfaat atau laba potensial yang diterima akan sebab kepemilikan suatu harta atau mempekerjakan pegawai tertentu akan hilang jika melaksanakan penghindaran risiko. Selanjutnya, makin sempit risiko, maka akan semakin besar kemungkinan terciptanya risiko yang baru. Metode yang kedua adalah mengendalikan kerugian. Tujuannya itu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam pengendalian kerugian dibagi menjadi 4, yaitu melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian. Program pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab. Yang ketiga, menurut lokasi. Yang keempat, menurut timing. Metode ketiga adalah pemisahan. Maksudnya adalah memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi resiko yang sama untuk mengurangi jumlah kerugian akibat terjadinya peril. Selanjutnya, metode yang keempat adalah kombinasi atau pooling. Maksudnya adalah menambahkan banyaknya exposure unit dengan batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga resiko yang akan terjadi lebih kecil kemungkinannya. Contohnya itu perusahaan angkutan transportasi memperbanyak armada agar peluang terjadinya kecelakaan diperkecil.
Terus metode berikutnya, yang kelima dan terakhir, pemindahan resiko. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu kepada perusahaan asuransi dan kepada perusahaan non-asuransi. Maksudnya adalah pihak perusahaan dan pihak asuransi akan melakukan perjanjian di mana pihak perusahaan akan membayar sejumlah uang atau disebut premi, dan kemudian ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian akan diganti oleh perusahaan asuransi. Sedangkan perusahaan non-asuransi melalui kontrak-kontrak bisnis, biasanya melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isinya berupa pemindahan tanggung jawab atas kerugian terhadap harta kekayaan, net income, personil, dan tertanggung jawab pada pihak ketiga. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurjana Fitri mengenai pembiayaan risiko. Terima kasih kepada Saudara Nurul Azizah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembiayaan resiko atau risk financing. Risk financing sendiri memiliki arti pembelanjaan atau pembiayaan yang berhubungan dengan penggunaan dana atau pengadaan dana untuk memulihkan suatu kerugian gitu. Jadi dananya ini digunakan untuk memulihkan suatu kerugian yang terjadi. Pembiayaan resiko ini memiliki dua cara. Yang pertama adalah risk financing transfer atau pemindahan resiko disertai dengan pembiayaan, di mana perusahaan penanggung itu harus mencari dana eksternal untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung. Terdapat dua cara nih. Yang pertama adalah mentransfer resiko kepada perusahaan asuransi atau mengasuransikannya. Yang kedua adalah transfer resiko kepada perusahaan non-asuransi atau non-insurance transfer. Dan cara yang kedua adalah risk retention atau resiko ditanggung sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, cara ini tuh merupakan cara yang paling umum gitu, dimana perusahaan itu membayar kayak mengeluarkan sendiri dana dari internal perusahaan untuk mengganti kerugian tersebut gitu. Jadi sumber dananya itu memang benar-benar dari internal perusahaan, bukan dari eksternal perusahaan seperti yang risk transfer tadi gitu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Kurniasi. Terima kasih kepada Nurjana yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya, Vira Kurniasi, akan memaparkan materi mengenai kualitas sebuah sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian yang efektif adalah sebuah sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan cenderung memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik suatu sistem pengendalian dapat berbeda-beda tergantung dengan situasinya. Namun, dapat digeneralisasikan dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, akurat. Sistem pengendalian harus menghasilkan informasi yang akurat ataupun yang tepat. Jika suatu informasi yang diperoleh tidak tepat, maka akan membuat manajer bingung dalam mengambil keputusan untuk menanggapi suatu masalah. Kedua, tepat waktu. Sistem pengendalian seharusnya menarik perhatian manajer terhadap penyimpangan yang terjadi tepat pada waktunya, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah serius pada suatu unit. Ketiga, hemat. Sebuah sistem pengendalian harus hemat dan dapat meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Keempat, fleksibel. Suatu sistem pengendalian harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada, yaitu perubahan yang tidak bersahabat, dan harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kelima, bisa dipahami. Sistem pengendalian harus bisa dipahami oleh para penggunanya. Selanjutnya, keenam, kriteria atau standar yang masuk akal. Standar yang digunakan harus masuk akal agar bisa direalisasikan. Karena jika standar tersebut terlalu tinggi ataupun tidak masuk akal, maka akan sulit untuk direalisasikan dan memungkinkan menurunnya motivasi penggunanya. Ketujuh, penempatan yang strategis. Penempatan sistem pengendalian harus strategis karena para manajer tidak mungkin mampu mengendalikan segala sesuatu yang berlangsung dalam organisasi. Kedelapan, tekanan pada perkecualian.
Hal ini berkaitan dengan penempatan yang strategis. Maka, dikarenakan para manajer tidak mampu mengendalikan semua kegiatan, seharusnya alat pengendali itu ditempatkan di area yang memang membutuhkan perhatian. 9. Multikriteria. Multikriteria mempunyai dampak positif ganda karena lebih sulit untuk dimanipulasi dibandingkan dengan kriteria tunggal dan memungkinkan penilaian yang lebih akurat. Terakhir, ke-10, tindakan koreksi. Sebuah sistem pengendalian yang efektif bukan hanya menunjukkan kapan terjadinya penyimpangan atas standar yang telah ditetapkan, melainkan juga menyarankan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani penyimpangan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.